Hey friends, welcome to my channel. Hari ini aku mau share sama kalian semua catokan yang aku punya. Dari harga 200.000 sampai ke 12 juta. Jadi karena kerjaan aku ini memang review, jadi beberapa ini memang desain sama brand, ada juga yang aku beli sendiri. Makanya catokannya banyak sih, ada sekitar 17 sampai 18. Jadi aku mau review satu persatu, kalian bisa beli sesuai dengan budget yang ada. So, let's get started. Oke, mulai dulu dengan opsi pertama, yaitu yang opsi affordable. Ini yang harganya di bawah 1 juta. Dan ini yang aku share adalah semua yang menurut aku oke. Kalau yang gak bagus sih biasa aku langsung kasih ke orang karena I don't have much space anymore. Catokannya terlalu banyak. Nah, yang pertama adalah brand Amara. Ini adalah brand yang selalu aku rekomen untuk entry level yang memang budgetnya lebih rendah tapi nyari catokan yang masih oke kualitasnya. Nah, Amara ini ada beberapa sih. Ini yang ada catokannya yang flat. Actually, this is the first brand I use pas aku umur 18, mulai catok rambut pas remaja gitu. Aku pakai Amara. Menurut aku kualitasnya oke. Dia tuh nggak ada bau gosong, nggak bikin rambut crispy banget juga. Tapi kalau misalnya rambut kalian bekas bleaching, yang memang dasarnya kering sih, memang catokan gini kurang bagus sih. But kalau misalnya masih virgin, masih halus, pakai catokan Amara pun sebenarnya udah oke. Nah, untuk catokan plat lebar ini, menurut aku sih lumayan bagus. Kekurangannya cuma satu. Panasnya kadang agak kurang stabil. I don't know, kadang pas aku pakai tuh misalnya awalnya panas tapi lama-lama kayak nggak sepanas awal gitu loh. Tapi hasil catokannya sih oke. Karena ini udah ada ionnya juga, jadi dia nggak damage your hair that bad. Nah, yang lebar ini sebenarnya enak banget sih kalau rambut kalian panjang. Dia tuh cepet banget lurusin. Terus dia juga bisa kita pakai untuk curl. Aku udah pernah bikin tutorialnya juga. Hasilnya juga bagus sih, but yeah, just need more practice. So I think this is quite good untuk entry level. Nah, kalau untuk catokan bulat yang 200.000 juga dari Amara, tips aku adalah kalau misalnya kalian pengen curlnya lebih long lasting, kalau bisa tuh beli yang tongnya nih lebih kecil diameternya. Jangan beli yang terlalu gede. Emang sih hasilnya tuh kayak big waves, tapi dia juga cepet banget loss-nya. So, aku rekomen kalian beli yang lebih kecil. Dan ini dia tuh ada puter-puternya. Jadi lumayan lah mempermudah. Hasil catokannya tuh rambutnya kelihatan lebih ringan. Tapi kalau misalnya rambut kalian tipe frizzy, mungkin pakai ini agak sedikit terlalu ngembang jadinya. Itu aja sih. But yeah, I think it's a good one karena banyak banget makeup artist juga masih pakai catokan Amara ini. Affordable but good quality. Oke, kita selesaikan brand Amara deh karena ini ada satu juga catokan genteng. Ini tuh my favorite, aku selalu pakai. Soalnya gentengnya itu gede gitu loh guys. Jadi dia tuh cepet gitu bikin rambut kita ngembang dan aku selalu pakai di dalam. Soalnya rambut aku tuh flat and I have flat head juga. Jadi aku butuh banget ini untuk bikin dia lebih ngembang. It makes a huge difference guys. Kalau kalian tipe yang habis catok, bawahnya ngembang, atasnya gepeng, butuh banget ini untuk balance out the whole look. Kalau nggak, kurang cantik sih menurut aku. Ini aku highly recommend. Menurut aku di antara semua catokan Amara, yang gentengnya ini kayak best. Nah, ini ada catokan yang aku baru beli Desember kemarin karena I wanna try it out. Dan menurut aku cukup bagus loh untuk harganya yang kayak cuman beberapa ratus ribu juga. Nah, ini adalah dari brand New Me. Kemarin aku bawa ke Malaysia juga. Alasan aku beli ini karena dia tuh 2-in-1. Jadi di bawahnya ada pilihan straight. Jadi pas dibuka catokan lurus, pas kalian switch up dibuka jadi catokan bulat panas, terus gets the job done. Dan ini juga kayaknya udah ceramic coating deh. Ini tuh juga licin dan rambut kita tuh nggak yang nyangkut-nyangkut di jepitannya gitu loh. So I think this one is so good. Kalau misalnya kalian nyari yang affordable 2-in-1, cobain ini deh. Ini sedikit lebih mahal dari Amara, tapi menurut aku dari segi branding, tampilan fisiknya menurut aku ini jauh lebih cantik. Nah, another New Me yang aku beli adalah this one yang auto curler, yang kalau misalnya kalian pencet dia bakal muter sendiri. Ini adalah hasil keritingnya guys. Menurut aku natural banget dan it's super easy. Tinggal taruh, terus kalian pencet ntar dia gulung-gulung sendiri. Dan menurut aku catokan kayak gini tuh lebih nggak merusak sih. Soalnya dia nggak terlalu panas. Even aku udah bikin yang 210 derajat, dia tuh nggak sepanas 180 derajat dari catokan bulat biasa gitu loh. So, I think less damaging sama hasilnya kayak very natural sih. I really like it. Zaman dulu aku udah pernah pakai yang kayak gini, tapi itu murahan banget. Ingat kan dulu kayak di shop itu banyak yang catokan. Kayak mungkin dupes gitu kali ya, yang KW-KW. Itu udah bagus, tapi ya I think yang New Me ini lebih berbobot sih. Ini bukan yang kaleng-kaleng guys. Highly recommend. Another one yang
yang aku sering banget pakai for the past few years adalah this one dari Salonia. Ini aku belinya di Jepang. Di Jepang banyak sih, ini di mana-mana ada kayaknya. Dan ini tuh yang mini size. Tapi ini aku sering banget pakai buat traveling. Selama 3 tahun terakhir ini, tiap travel aku selalu bawa ini. Karena dia ringan dan kecil. Nih kalau catokan pada umumnya segede ini tuh sekecil ini. Tapi lately aku lagi bawa yang ini soalnya dia bisa lurus. Anyway, yang Salonnya ini juga bagus. Hasil catokannya awet. Dan karena dia diameternya kecil, jadi dia last longer. Terus pas kita sisir itu kriwil-kriwilnya tuh cantik gitu loh, kayak mermaid waves. Jadi ini aku juga suka. Harganya kalau nggak salah dulu aku beli kayak cuma 500.000 di Jepang. Jadi if you want a Japan products, kalian bisa beli ini di sana. Aku baru sadar aku juga punya yang size lebih gede. Kalau nggak salah 32, ini 24. Ini perbedaannya yang mini sama yang full size. Ini tuh cocok untuk rambut kalian yang panjangnya di bawah dada. Soalnya kalau sebahu gini menurut aku bisa juga sih, cuman lebih ke big waves gitu. Dan ini samalah kualitasnya dengan yang kecil. Tapi aku lebih sering pakai yang kecil. Tapi dua-duanya oke sih. Dan dia awet sih, aku udah pakai dari 2018. Wah! Udah 6 tahun, 5 tahun lah. Tapi masih awet sih. So yeah, it's good. Oke, the only catokan yang aku nggak suka dari koleksi aku adalah ini. Catokan genteng. Ini kayaknya brand Cina deh. Aku belinya udah lama banget. Ini yang geriginya kecil. Menurut aku ini kurang bagus sih. Soalnya mungkin geriginya terlalu kecil gitu kali ya. Jadi lebih lama dan sekali jadi itu kayak terlalu gitu loh. So yeah, I don't really like this. Makanya aku beli yang Amara dan aku suka banget. So ya, ini aku jarang banget pakai. Kalian kalau mau beli, maksudnya nggak terlalu mahal, yaudah mending beli brand Amara aja. Oke, last one untuk kategori affordable yang di bawah 1 juta adalah ini, catokan mermaid. Ini tuh dari brand Glamfinity. Untuk catokan mermaid menurut aku so far ini oke sih. Tuh. Jadi dia lumayan gede, jadi nggak travel friendly emang. Tapi hasil catokannya sih cantik ya. Tuh, dan dia panas banget. Jadi literally abis kalian taruh buka tuh kayak ada asapnya gitu loh. Dan Glamfinity ini menurut aku pilihan catokannya banyak, but aku cuma pernah coba yang si mermaid. So far oke sih, nggak bisa bandingkan juga karena selama hidup aku cuma pernah punya 2 catokan mermaid. Nothing much to say, but it's okay. Oh ya, by the way, kemarin kan aku pernah rusak nih, kebuka gitu. Aku send ke Glamfinity, mereka bisa fix sih. Walaupun takes a few months, tapi at least they try to do something. Jadi ya, it's a plus point. Nah, untuk catokan affordable, mostly punya aku yang harganya di bawah 1 juta. Jadi yang 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan, sorry, I don't have it. Kayak misalnya yang Remington dan lain-lain aku nggak punya, jadi aku nggak bisa review. Sekarang kita lanjut ke kategori hair dryer. I have quite a few at home. Ini paling terbaru sih, dari brand Nuna. Ini tuh kelebihannya dia tuh super small and lightweight, jadi travel friendly gitu loh. Tuh, kalian simpen kayak gini, gampang dibawa kemana-mana. Terus ini tuh termasuk beauty dryer sih, karena dia ada ion. Menurut aku so far ini cepet banget keringnya, kayak rambut aku ini 6 menit, 7 menit udah kering total. Dan ya anginnya oke juga sih. Untuk harganya 2 jutaan menurut aku udah oke banget untuk kategori hair dryer. So yeah, it's quite good. Tapi karena di rumah aku punya yang lebih bagus lagi, tapi ya itu memang lebih mahal. But anyway, hair dryer Nuna is quite good. I like to bring it when I travel. The next one adalah Dyson. Ini yang paling ditunggu-tunggu deh kayaknya. Jadi aku beli Dyson Airwrap tahun 2021. Wah, ini attachment-nya banyak banget. Menurut aku yang sekarang lebih dikit sih. Tapi kayaknya yang sekarang lebih bagus deh. Soalnya punya aku yang versi lama kan. Jadi dia tuh attachment-nya ada 2 yang segini, sama ada 2 yang segini. Menurut aku ini tanggung banget, kurang panjang. Sedangkan kalau kalian beli yang terbaru, attachment-nya tuh yang udah tinggi gitu loh. Soalnya kalau yang ini ya, jujur rambut panjang tuh wrap-nya nggak sampai, kayak cuma sampai segini dia udah kayak jatuh-jatuh. Jadi kalau yang lebih panjang, lebih bagus. Nah, untuk Dyson Airwrap ini sendiri setelah pemakaian 2 tahun, kalau kalian nanya aku worth it or not, I will say depends. Kalau rambut kalian tipe kayak aku yang lemes dasarnya, yang memang susah hold keriting, ini sih blow-nya nggak akan awet. Aku udah cobain beberapa teknik sih, memang nggak akan awet soalnya emang rambutku tuh tipe yang lemes jatuh. Tapi kalau rambut kalian tipe yang gampang di styling, yang di blow dia langsung stay, you will love this so much. Karena so far the best blowout itu menurut aku dari alat Dyson sih. Soalnya ini memang attachment-nya banyak, jadi kalian gampang banget untuk bikin that beautiful blowout hair jauh lebih simple, cepet, dan gak merusak rambut kita. Dan anyway, karena rambut aku lemas, jadi aku tuh paling sering pakai fitur hair dryer-nya aja. Tuh. Jadi untuk hair dryer sih aku suka ya. Sama dia kan ada attachment lain, jadi kalau misalnya aku pengen rambut yang lurus, yang sleek,
Aku tinggal pakai yang ini, sisir. Jadi dia bakal keringnya lebih rapi dan less frizzy. Ini ada attachment yang banyak orang bilang bagus, tapi aku sampai sekarang still don't know how to use it. Jadi menurut aku Dyson ini it's a very interesting and innovative product. Rekomen apa enggak? Aku rekomen sih. Karena kalau misalnya kalian nggak pakai attachment, ya udah pakai hair dryer aja. Terus misalnya kalian mau travel, aku sering bawa ini sih pas travel. Pas rambutku yang layer banyak gitu, aku selalu pakai attachment bulat untuk kayak ngeblow karena dia bakal bikin C-curl yang bagus banget. So I don't regret buying Dyson. Cuman aku regret belinya terlalu cepet sih. Karena the next year dia langsung ngeluarin lebih banyak attachment baru yang menurut aku lebih oke. So ya, memang mahal tapi memang you get the quality, it's very nice, it's very useful juga, and genius lah. Karena sekarang banyak banget dupes-nya yang bikin kayak gini dengan harga lebih murah, but of course you cannot beat the original one, so Dyson. Anyway, I also have this thing, catokan standing. Ini I have to talk about it karena aku termasuk lumayan sering pakai. Bisa turunin, bisa naikin. Ini Windfree namanya. Jadi dia tuh kuat banget, ada dua. Jadi kalau misalnya aku habis keramas, tinggal duduk aja. Ini tuh bisa di-adjust, tinggal pencet, langsung deh dia blow my hair. Cuman emang dia nggak gerak. Jadi aku harus gerak-gerak kepala aku sendiri. But ini useful sih, terutama kalau kalian sibuk. Lumayan lah untuk keringin kayak 70%, sisanya kadang aku masih pakai hair dryer biar lebih merata gitu. Cuman emang wattnya tinggi sih, 1700. Ya, lumayan tinggi, but I don't regret it. I always use it at home. So, ini oke sih guys. Kategori terakhir, catokan high-end. Catokan high-end kategori ini sih jujur punyaku semuanya dari brand Hairburon. Nggak ada yang lain sih. Itu brand dari Jepang, dan dia itu kenapa bagus? Karena dia ada teknologi bioprogramming. So, dia itu ketika kita catok rambut tuh, dia nggak bikin rambut tuh rusak gitu loh. Malah katanya bikin rambut lebih sehat. Ya, that's what it claims. Tapi memang so far, pas rambut aku habis di bleachingnya itu pas lagi ancur-ancurnya, aku cuma bisa pakai catokan Hairburon. Catokan lain itu pasti bikin rambutku tuh wah kering banget, crispy dan kasar. Cuman Hairburon yang bisa bikin dia kelihatan sehat and shiny. That's why I really like it. Tapi dia tuh ada banyak varian. Ini yang 3D. 3D aku ada 3 jenis sih. Ini yang lebih kecil, size small. Terus ini size large, dia nggak ada medium. Sama catokan lurusnya. And I also have these two. Ini catokan lurus yang 4D. Ini catokan size S yang 4D juga. Kenapa aku bisa punya banyak banget? Ya, karena ownernya adalah my best friend. Jadi ya, si Stella. Jadi dia sering ngirimin buat untuk cobain. But anyway, semua review is my honest review. Nah, kalau kalian nanya aku, bagus beli yang mana untuk Hairburon? Jawabannya kalau untuk yang lurus, you have to go to 4D. Jauh lebih bagus daripada yang 3D. Karena menurut aku dia, di rambut aku tuh nggak terlalu halus, licin banget gitu loh. I mean it's good, tapi setelah aku cobain yang 4D, wow, this one is so good. Literally bikin rambut tuh so shiny, dan dia juga platnya lebih licin dibandingkan yang 3D. I don't know, pokoknya pas jepit lebih enak pakai yang 4D. So if you have extra budget, you style your hair every day, pengen catokan yang bener-bener bagus, gak bikin rambut rusak, ini aja. Ini such a good investment. Jadi anggap misalnya kalian beli ini, misalnya 7 juta. Tapi kalau kalian bisa pakai 10 tahun, berarti 1 tahun cuman berapa gitu kan? Gak terlalu mahal. Girl math. So yeah, aku paling suka yang 4D yang lurus. Kalau untuk catokan bulat 3D dan 4D, menurut aku bedanya nggak terlalu jauh. Of course yang 4D slightly better, kayak dia tuh lebih ringan. Yang 3D ini kayak lebih berat gitu. Sama yang 4D ini menurut aku lebih panas. Terus juga menurut aku catokan 4D ini bikin rambut curlnya lebih awet lagi daripada yang 3D. Beda tipis, tapi ya ini slightly lebih bagus. Kalau misalnya kalian benar-benar pengen sekali splurge langsung yang bagus selamanya, ya udah yang 4D aja. Tapi kalau budgetnya masih terbatas, pengen yang bagus, ya udah 3D juga udah cukup oke. Yang terakhir, yang termahal, ini tuh hair dryer Hairburon yang harganya 12 juta. I know it's so expensive. Soalnya ini tuh 7D guys, lebih tinggi lagi dibandingkan yang lain. Kenapa ini mahal? Soalnya itu hair dryer yang ada efek hair mask di rambut. Jadi maksudnya kalau kita nggak perlu pakai ini, rambutnya tuh jadi lebih lembut kayak kita pakai hair mask. Lebih lurus, terus lebih less frizzy, lebih soft dan nggak merusak rambut gitu. Cuman ini menurut aku bulky banget, jadi memang cocoknya dipakai di rumah aja. Nggak bisa sih buat travel, ini berat juga. Sama, aku ngerasa ini tuh anginnya nggak terlalu kenceng. Nggak sekenceng yang Nuna sama Dyson. Dyson kan kalau sekali nyalain pshing, gitu kan. Yang ini tuh walaupun udah level 3, tapi dia tuh anginnya kayak masih lumayan soft gitu menurutku. Jadi dia emang takes more time to dry our hair. Jadi nggak terlalu cepat. Tapi emang dia tuh bikin rambut tuh paling
lembut gitu sih. Cuma dibilang kayak super lembut banget, jauh banget sama Dyson juga enggak. Soalnya emang produk elektronik gitu sih guys, kayak produk 100.000 ke 1 juta tuh bedanya jomplang. Tapi udah mahal-mahal gitu biasanya bedanya beti-beti gitu loh. But yeah, I like it sih. Cuman kalau kalian nanya aku bakal splurge that much on this, aku mikir-mikir dulu sih. Soalnya kalau yang Dyson kelebihannya kan dia banyak attachmentnya. Jadi menurut aku itu really a plus point. But for this one kan memang cuman hair dryer. So yeah, unless kalau memang kalian have a lot of money, mau yang terbaik, yeah, you choose this. Jadi itu dia review catokan dari termurah sampai termahal. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Thank you for watching and let me know next mau nonton video apa. Bye!